Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Ultimate Martial Divine King episode 47. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Di ruang tak dikenal yang gelap, lembab, Chu Hen dan Xia Qing hidup berdampingan di sini. Dalam lingkungan seperti itu, berada begitu dekat dengan seorang wanita muda yang cantik, pria manapun akan merasa sedikit tidak nyaman. Chu Hen tampaknya bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Aku rasa kita seharusnya berada di bawah air, suara lembut Xia Qing memecah keheningan aneh itu. Oh, Chu Hen terkejut dan menunjukkan ekspresi bingung, di bawah air. Kurasa begitu. Saya pikir ada semacam batasan yang tidak diketahui di danau itu sebelumnya, dan ketika saya bertarung dengan serigala iblis bulan es, turbulensi yang disebabkan oleh pertempuran itu secara tidak sengaja memicu lapisan batasan itu. Itulah sebabnya kami datang ke sini. Setelah mendengarkan penjelasan Xia Qing, Chu Hen tidak memiliki terlalu banyak keraguan. Alasannya sangat sederhana, Xia Qing merupakan seorang ahli alam menusuk kekosongan. Kultivasinya sangat tinggi, pengetahuan dan pengalamannya pasti jauh melampaui Chu Hen. Kalau begitu kamu teruskan saja operasi di sini untuk mengeluarkan udara dingin, aku akan pergi memeriksa situasi di sini. Chu Hen berdiri dan berkata. Ayo pergi bersama. Xia Qing juga berdiri. Apakah itu udara dingin misterius di tubuhmu? Saya sudah menekannya sementara, tetapi karena sudah menembus jauh ke meridian utama, tidak bisa dikeluarkan dalam waktu singkat. Mari kita lihat apakah kita bisa pergi dari sini dulu. Saat kita keluar, kita akan memikirkan cara lain. Chu Hen mengangguk dan tidak mengatakan apapun lagi. Seketika itu juga, keduanya menemukan suatu tempat yang mirip lorong, dan memasukinya satu persatu. Udara dipenuhi bau tanah, dan dinding di sekitarnya sangat lembab. Dari waktu ke waktu, mereka dapat mendengar suara air menetes di batu. Saat keduanya masuk lebih dalam ke lorong itu, mereka perlahan menyadari bahwa semakin dalam mereka masuk, semakin luas pula ruang yang mereka temukan. Tidak lama kemudian, lingkaran cahaya kuning samar-samar ditangkap diam-diam oleh mereka berdua. Ada cahaya. Chu Hen gembira. Xia Qing juga menunjukkan sedikit keterkejutan, tetapi dia lebih berhati-hati dan waspada. Cahaya di depan semakin kuat, dan setelah sekitar 100 meter atau lebih, ruang aneh muncul di depan keduanya. Ini, alis tampan Chu Hen sedikit berkerut. Sebuah bangunan cekung yang tampak seperti kolam muncul di depannya. Kolam itu berbentuk persegi, panjang dan lebarnya sekitar 50 meter. Sebuah jembatan batu selebar 2 meter terhubung ke sisi yang berlawanan, dan kolam di bawah jembatan batu itu terisi air yang tergenang. Genangan air yang menggenang ini mengeluarkan bau busuk yang menyengat. Dari kejauhan, genangan air itu tampak seperti genangan tinta. Ada pintu di sisi lain. Bibir merah Xia Qing sedikit terbuka dan dia berkata. Chu Hen mengangguk, menunjukkan bahwa dia juga melihatnya. Di seberang bangunan cekung itu, ada panggung batu lebar yang menempel pada dinding batu yang bergelombang dan lembab. Di dinding batu, ada pintu batu yang setengah terbuka. Pintu batu itu tingginya sekitar 2 meter, dan bagian dalamnya gelap, seolah-olah itu adalah lorong gelap yang menuju ke dunia lain. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Apakah kita akan ke sana? Tanya Chu Hen. Nada bicaranya menunjukkan keseriusan. Alis Xia Qing berkedut saat dia bertanya dengan suara lembut, apa lagi? Haruskah kita mundur? Chu Hen tercengang. Mundur? Mundur kemana? Wanita ini sangat suka mengejek dia. Tentu saja, tidak ada maksud jahat dalam nada bicaranya. Chu Hen masih bisa merasakan bahwa dia sedang bercanda. Sudut mata Chu Hen menyipit saat dia bergumam pelan, aku ingin tahu apa yang ada di dalamnya. Kita akan tahu begitu kita masuk. Aku akan berjalan di depan. Xia Qing berkata sambil memimpin dan melangkah ke jembatan batu yang menghubungkan bagian dalam dan luar. Chu Hen hendak mengatakan sesuatu, tapi dia sudah berjalan mendekat. Kemudian, mereka berdua melangkah ke jembatan batu. Lantai batu yang kokoh menopang telapak kaki mereka, dan sangat kokoh. Namun, hati Chu Hen tidak terlalu tenang. Perhatiannya terfokus pada air hitam kolam tinta di bawah jembatan. Mereka berjalan melewati sepertiga jembatan secara berurutan, dan mereka semua aman dan sehat. Tepat saat mereka berdua berjalan melintasi jalan setapak yang menyerupai jembatan batu, permukaan kolam tinta tiba-tiba beriak sedikit. Hati-hati,
Dua kata yang sama keluar dari mulut Chu Hen dan Xia Qing pada saat yang bersamaan. Suara mendesing. Pada saat berikutnya, bayangan hitam kabur tiba-tiba muncul dari kolam tinta hitam. Cahaya dingin melintas di mata Chu Hen. Kekuatan Qi yang pekat langsung terkondensasi di telapak tangannya. Bersama dengan hembusan angin kencang, kekuatan telapak tangan yang dahsyat menghantam bayangan hitam itu seperti lautan badai. Ledakan. Suara ledakan keras terdengar di udara. Bayangan hitam itu langsung terhempas oleh telapak tangan Chu Hen dan jatuh kembali ke dalam kolam hitam. Apa itu tadi? Karena waktunya terlalu singkat, Chu Hen tidak dapat melihat dengan jelas apa itu. Namun, kemudian, sebuah pemandangan yang membuat ekspresi semua orang berubah muncul. Ya, jie, diiringi oleh banyak suara aneh, air hitam kolam tinta di bawahnya menjadi kacau. Satu persatu, bayangan hitam muncul dari dasar air. Ketika Chu Hen memperhatikan dengan saksama, pupil matanya tanpa sadar mengecil. Bayangan hitam ini sebenarnya adalah binatang iblis yang tampak seperti kadal. Namun, yang berbeda adalah bahwa benda-benda aneh ini ditutupi dengan sisik merah gelap dan punggung mereka penuh dengan duri tajam. Sekilas, seluruh kolam tinta dipenuhi makhluk-makhluk seperti itu. Yang terbesar lebih dari 2 meter, dan yang terkecil hanya sepanjang sumpit. Depan, belakang, kiri dan kanan, sepasang pupil vertikal menatap dingin ke arah Chu Hen dan Xia Qing. Perasaan semacam ini seolah-olah mereka sedang menunggu pesta. Chu Hen tidak bisa menahan diri untuk menelan ludahnya. Apakah ini kadal monster air hitam? Kadal monster air hitam adalah binatang iblis tingkat 2. Kadal monster air hitam dewasa setara dengan wuxiu alam elemen tingkat 2. Sekilas, tampak banyak kadal monster air hitam dewasa. Binatang-binatang iblis ini suka menyerang target yang bergerak. Saat targetnya diam, itu relatif lebih aman. Namun, ini hanya relatif. Tidak ada yang mau tinggal lama di tempat ini. Chu Hen bahkan tidak berani bergerak sembarangan. Di antara kedua alisnya, dia menunjukkan keseriusan yang mendalam. Pemandangan di depannya bisa dikatakan sangat merepotkan. Yang lebih tidak berdaya adalah bahwa satu-satunya senjata Chu Hen, Shadow Spear, juga hilang di luar. Melawan makhluk-makhluk ini dengan tangan kosong tentu akan menjadi kerugian yang besar. Xia Qing tidak berbicara, tetapi diam-diam menyerahkan sebuah barang kepada pihak lain. Chu Hen sedikit terkejut. Barang yang diserahkan Xia Qing tidak lain adalah pedangnya. Apa ini? Jangan katakan lagi. Aku tahu kau kehilangan senjatamu saat bertarung melawan serigala iblis bulan es. Xia Qing sedikit mengernyit dan berkata dengan serius, kita harus memasuki bagian belakang pintu batu itu secepat mungkin. Aku akan mengurus bagian depan. Aku serahkan bagian belakang padamu. Dengan kekuatan asli Xia Qing, sekumpulan kadal monster air hitam bukanlah masalah sama sekali. Namun, ki dingin milik serigala iblis bulan es terlalu kuat. Semua meridian utama Xia Qing diserbu oleh ki dingin, dan sirkulasi yuan sejatinya sangat lambat. Kemungkinan kekuatan pertempuran Xia Qing saat ini tidak jauh lebih tinggi dari Chu Hen. Namun, mereka sudah sampai pada tahap ini. Selain terus maju, tidak ada jalan keluar lain. Mendengar perkataan Xia Qing, Chu Hen jelas terkejut. Pihak lain benar-benar yakin bahwa dia akan menyerahkannya padanya. Ini karena rasa percaya yang besar. Baru setelah itu dia akan menyerahkannya kepada orang lain. Cahaya tegas melintas di mata Chu Hen. Saya mengerti. Bagus. Hitung sampai 3. 1, 2, 3. Pergi. Xia Qing berteriak pelan. Chu Hen dan rombongan lainnya segera bergegas ke sisi lain jembatan batu dengan kecepatan tercepat mereka. Namun, pada saat berikutnya, kadal monster air hitam di kedua sisi jembatan batu melompat satu persatu. Mulut mereka mengeluarkan suara jeritan aneh dan menerkam ke arah mereka berdua. Kadal monster air hitam dari semua ukuran menutupi langit seperti kawanan belalang yang tak terhitung banyaknya. Sing, suara logam yang tajam membuat udara bergetar. Pedang di tangan Chu Hen bersemi dengan cahaya perak yang cemerlang. Pedang panjang itu menari-nari, dan pedang Qi yang bersilangan berputar ke arah kadal monster yang menerkam ke arah mereka. Merasa, pedang Qi yang cepat dan ganas itu menyilaukan. 4 atau 5 kadal monster di bagian paling depan langsung dipotong menjadi beberapa bagian. Saat Xia Qing bergerak, dia mengulurkan tangannya yang ramping dan putih seperti giok. Qi yang kuat berkumpul dan mengalir di telapak tangannya. Dalam sekejap, itu berubah menjadi Qi pedang biru. Bayangan pedang ini terbentuk murni dari kekuatan intisari, tetapi memberikan sensasi tajam yang luar biasa. Xia Qing mengangkat pergelangan tangannya sedikit. Lebih dari 10 pedang Qi padat berpotongan untuk membentuk jaring pedang Qi yang indah. Jaring pedang Qi menyelimuti kadal monster dengan momentum yang kuat. Bang, bang, bang. Bersamaan dengan serangkaian ledakan,
lebih dari 10 monster kadal air hitam hancur berkeping-keping, meledak menjadi awan kabut darah. Chu Hen diam-diam terkejut, seperti yang diharapkan dari seorang ahli alam penembus kekosongan. Meskipun dia terkikis oleh ki dingin serigala iblis bulan es, kekuatan pihak lain masih mencengangkan. Jie, ya, kadal monster air hitam terus melancarkan serangan ganas. Untungnya, yang menyerbu adalah kadal muda yang belum memasuki tahap dewasa. Adapun kadal monster air hitam dewasa yang ukurannya lebih dari 2 meter, mereka masih menatap keduanya, seolah menunggu kesempatan untuk bergerak. Merasa, darah segar terus mengalir di udara. Satu demi satu, kadal monster air hitam dipotong-potong di bawah pedang Chu Hen. Bau darah yang menyengat memenuhi area itu. Jembatan batu yang mereka lalui dipenuhi dengan bangkai kadal monster. Tunggu sebentar lagi, kita hampir sampai di seberang. Xia Qing membuka mulutnya dan berkata. Tampaknya Chu Hen berada di bawah banyak tekanan, tetapi kenyataannya, Xia Qing tidak hanya menanggung bahaya eksternal. Lagi pula, begitu dia menggunakan ki-nya, ki es mendalam yang tertahan dalam tubuhnya akan mengendur. Xia Qing sudah bisa merasakan ki es mendalam di tubuhnya menjadi aktif kembali. Tidak banyak waktu yang tersisa. Ledakan. Pada saat ini, seekor kadal monster air hitam dewasa akhirnya memutuskan untuk tidak menunggu lebih lama lagi. Tubuh yang panjangnya hampir 3 meter melompat keluar dari air hitam. Penampilannya yang ganas dan mengerikan seperti kombinasi kadal dan buaya, dan momentumnya sangat ganas. Kadal monster air hitam dewasa adalah iblis besar level 2. Kemampuan bertarungnya secara keseluruhan setara dengan prajurit elemental opening realm level 2. Xia Qing mengerutkan kening. Dia tentu saja tidak berani membiarkan Chu Hen, yang hanya berada di alam pembukaan meridian tingkat 9, bertarung melawan kadal monster air hitam dewasa ini. Xia Qing mengangkat tangannya yang seputih bunga lili dan sambil berpikir, siu, bayangan pedang biru yang terbentuk oleh Kiki melesat keluar dari telapak tangannya bagaikan anak panah yang dilepaskan dari busurnya. Merasa, bayangan pedang yang kuat itu menyapu langit, bagaikan anak panah terbang yang telah menempuh perjalanan ribuan tahun, dan langsung menembus kepala kadal monster air hitam dewasa. Disertai lolongan melengking dan aneh, bangkai kadal monster air hitam dewasa jatuh terguling-guling ke permukaan air, menimbulkan cipratan. Desis-desis.